Halo, perkenalkan nama saya Nisha Amalia Salsabila dari kelas 1B dengan NIM 24070160060. Di sini saya akan membahas materi tentang psikologi perkembangan terkait perbedaan perkembangan dan pertumbuhan serta prinsip perkembangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian psikologi perkembangan, 2. Pengertian perkembangan, 3. Pengertian pertumbuhan, 4. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan, dan yang terakhir prinsip perkembangan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian psikologi perkembangan. Apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dari masa konsepsi hingga dewasa. Psikologi perkembangan mencakup bidang teoritis seperti proses biologis, sosial, emosi, dan kognitif. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Sebelum kita membahas perbedaan dari perkembangan ataupun pertumbuhan, kita cari tahu dulu nih, apa sih perkembangan, apa sih pertumbuhan. Pasti teman-teman gak asing lah ya sama istilah perkembangan dan pertumbuhan, karena teman-teman hingga saat ini itu mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan loh. Kalau teman-teman gak mengalami proses tersebut, ya gak mungkin teman-teman bisa sampai saat ini dan hingga detik ini. Menurut Daly, sebagaimana dikutip Harlock, menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Desmita mengartikan bahwa perkembangan adalah mencakup perubahan fisik dan di dalamnya terdapat perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniah menuju tahap yang lebih matang. Sedangkan menurut Seifert dan Hoffman mengatakan bahwa perkembangan adalah sebagai perasaan yang tumbuh pada seseorang dan mengakibatkan perubahan jangka panjang pola berpikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Jadi bisa disimpulkan bahwa perkembangan adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh, badan, atau jasmani seseorang. Menurut Islam, perkembangan digambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Teman-teman bisa dibaca sendiri ya, dan itu ada artinya. Jadi saya jelaskan saja artinya. Yang pertama, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Yang dimaksud tanah itu adalah segala sesuatu yang telah kita makan itu berasal dari tanah. Semisal kita makan makanan beras, itu kan ditanam di tanah dan kemudian kita proses menjadi beras dan kita masak menjadi nasi sehingga kita bisa memakannya. Dan kemudian begitu juga sebaliknya dengan makanan-makanan lain. Pada intinya semua makanan yang ada di dunia ini tak luput dari tanah ataupun ditanam di tanah. Begitu ya teman-teman. Kemudian ayat yang ke-13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian yang keempat, ayat ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam proses perkembangan itu sendiri sudah pasti sistematis ya teman-teman, yaitu bersifat saling kebergantungan atau saling memengaruhi. Yang kedua, progresif, yaitu bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik dan kualitatif secara psikis. Kemudian pasti berkesinambungan. Perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Kemudian saya akan membahas pertumbuhan. Menurut C.P. Kaplan tahun 2002 mengartikan pertumbuhan sebagai pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Menurut A.E. Sinolungan tahun 1997,
Pertumbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur, seperti panjang atau berat tubuh. Kemudian yang terakhir menurut Ahmad Tontowi tahun 1993 mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam suatu ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan atau multiplication sel-sel. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur. Kemudian terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan, yaitu yang pertama faktor genetik. Ini biasanya dari keturunan orang tuanya. Kemudian faktor hormon, faktor gizi seperti makan makanan yang bergizi dan sehat. Kemudian ada faktor lingkungan, ada faktor olahraga atau kesehatan, dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Kemudian kita bahas nih perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Ini adalah perbandingan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan itu tidak terbatas, fungsional, dan juga berupa perubahan karakter dan kemampuan. Sedangkan pertumbuhan itu tuh sudah pasti terbatas, struktural, dan berupa perubahan fisik. Yang dimaksud terbatas di sini tuh saat kita berusia 20 tahun, itu katanya kita tidak bisa bertambah tingginya karena mentok usianya segitu alias terbatas. Yang dimaksud berupa perubahan fisik ini ketika kita berusia 5 tahun, itu kita masih kecil teman-teman. Tapi ketika kita sudah berumur 15 tahun, pastinya kita tidak akan sekecil itu lagi, tidak akan sependek itu lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama itu ada proses yang teratur, kemudian dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, kemudian ada terjadi dalam rentang waktu dan bertahap, kemudian proses yang tidak pernah berhenti, kemudian timbul dari interaksi kematangan dan proses belajar, kemudian semua aspek saling memengaruhi, kemudian mengikuti pola tertentu, kemudian setiap fase memiliki ciri khas tertentu, dan yang terakhir semua individu pasti mengalami. Saya jelaskan sedikit dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Itu yang dimaksudkan seperti genetik dari orang tua kita itu sangat mempengaruhi perkembangan kita, dan juga lingkungan juga sangat mempengaruhi teman-teman. Kemudian terjadi dalam rentang waktu dan bertahap. Itu kalau nggak bertahap kayak aneh nggak sih? Kayak semisal dari bayi tiba-tiba kita udah jadi dewasa aja kan nggak mungkin. Dan itu merupakan prinsip perkembangan. Kemudian timbul dari interaksi kematangan dan proses belajar. Ini yang dimaksudkan seperti kita memiliki pengalaman yang dimana misal awalnya kita tidak tahu nih caranya membaca dan menulis, tapi dengan bersekolah kita jadi tahu bagaimana caranya membaca dan juga menulis. Semua aspek saling memengaruhi. Kalau semisal nggak ada yang memengaruhi, pastinya kita stuck di situ-situ aja ya guys ya. Kemudian setiap fase memiliki ciri khas. Yang dimaksudkan ciri khas itu tuh ketika kita berusia 1 tahun atau balita, itu ciri khasnya seperti apa, terus ketika kita remaja seperti gimana, terus kemudian pas dewasa kita bagaimana, begitu. Kemudian yang terakhir semua individu mengalami. Kalau tidak mengalami, pastinya kalian tidak akan sampai saat ini ya teman-teman. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf, dan lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.